Dari Karangasem, jangan khawatir karena kami juga ada di antara Anda di 100,9, sementara itu di Buleleng dan juga Jemberana. Kami berada di Anda, di aktivitas Anda di 99,5. Anda yang mengikuti siaran ini juga melalui era digital, tentu saja ini akan menyenangkan kami dan juga menyenangkan Anda juga karena bagaimanapun juga siaran ini jauh lebih jernih dan ini tanpa kekuatan daya pancar sama sekali, tapi ketika Anda terkoneksi dengan internet di seluruh dunia ini, Anda juga sudah mengikuti siaran melalui era digital. Oke, baik. Sore hari ini adalah sebuah keberuntungan dan juga sebuah kehormatan bagi saya karena sejatinya kami akan ngobrol lagi tentang komunitas Galak Sur Bali. Saya sempat berbicara beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan lalu, tapi pas waktu itu sedang ada bulan puasa. Jadi waktunya sangat-sangat sedikit waktu itu, saya ingat mungkin cuma 10 menit, sehingga belum banyak yang bisa digali. Tentu saja dari narasumber, Grandmaster Energi Rudi Winata. Selamat datang kembali, Grandmaster, Pak Rudi. Selamat sore. Oke, selamat sore. Oke, terima kasih. Dan ini juga mungkin akan membuat kita nanti lebih paham lagi tentang komunitas ya Galak Sur Bali. Kemudian juga praktisi energi healing, Luh Janawati. Ya, selamat sore Bang Paul. Selamat sore. Oke, sehat-sehat ya? Ya, sehat. Karena hanya orang sehat bisa membicarakan tentang hal sehat gitu. Ya. Oke, saya mau ke Grandmaster kita dulu ya. Ini ada sejatinya sempat kita berbicara beberapa waktu lalu tapi tidak komplit itu. Saya masih ingat waktu itu kita berbicara tentang kalung, kemudian juga bagaimana cara penyembuhannya, kemudian itu di mana didapat, kemudian tentang Grandmaster Energi Rudi Winata juga sendiri seperti apa ceritanya. Boleh nggak cerita sedikit-sedikit lagi tentang supaya mengingatkan kembali para pendengar kita dan juga penonton kita. Silakan. Baik, Bang Paul. Jadi begini, saya terlahir sebagai keluarga modern. Bapak saya dokter, bapak saya profesor. Bapak saya ngajar di Fakultas Kedokteran Udayana sejak saya belum lahir sejak tahun 1966. Ya, oke. Dari kecil saya dididik oleh bapak saya tidak boleh percaya sama tahayul, tidak boleh percaya sama santet, leak, setan, tidak boleh percaya. Kita tidak ada itu, kita orang modern. Tapi Bang Paul dari kecil saya lihat hantu, lihat setan dari saya kecil. Tapi saya bilang kepada bapak saya tidak percaya, ibu saya tidak percaya. Akhirnya malas saya bilang, buat apa bilang mereka tidak percaya. Pada suatu hari, saya masih umur 8 tahun, tepatnya tahun 1978, jam 1 atau 2 pagi, saya gedor kamar bapak ibu saya sedang tidur. Papi, mami bangun, cepat buka pintu. Ibu saya marah waktu itu. Ngapain? Ya, ngapain tidur? Jam berapa ini? Siapa ini? Anak kecil lagi ya? Iya, umur 8 tahun saya gedor pintu, akhirnya dibuka. Ada apa? Saya bilang apa? Kakek meninggal. Engkong mati. Pada kakek saya di Surabaya, di Gresik. Saya di Bali. Ibu saya bilang apa? Ngawur kamu, bapakku sakit itu tidak mati, tidur. Baru saya masuk kamar 5 menit, teleponnya berbunyi dari Gresik. Kak, jangan kaget. Bapak barusan tidak ada. Berapa lama? Baru 10 menit. Apa kata ibu saya? 10 menit yang lalu Rudi sudah gedor kamarku, kasih tahu aku kalau papa mati. Baru bapak ibu saya percaya. Bapak saya bilang sama ibu saya, Yung, kamu jelaskan. Anak kita namanya Rudi, dari kecil bilang lihat hantu dan setan, kita nggak percaya. Sekarang kamu jelaskan. Bapakmu ini mati 5 menit yang lalu. Kamu anak pertama dikabarin duluan. 5 menit yang lalu kita sudah digedor kamar kita sama anakmu, dikasih tahu bapak mati. Jadi Bang Paul, saya ini sangat-sangat indigo, sangat pakai energi. Nah, 17 tahun lalu saya diundang ke luar negeri untuk menjemput masuk ke Indonesia benda energi yang katanya punya energi sangat kuat. Yang namanya kalung Galak Sur. Bentuknya seperti ini. Begitu saya lihat, saya rasakan dengan tangan saya kekuatan yang besar sekali. Saya langsung, dan kuantumnya adalah mekanik. Jadi Bang Paul, kuantum ada 2. Yang jelek namanya kuantum fisik, yang bagus namanya kuantum mekanik. Jarang ada ini. Saya langsung akan telepon istri saya. Kebetulan istri saya sore ini bisa hadir menemani saya di sini, Bang Paul. Nah, istri saya Hani. Nah, saya bilang, Han, ada benda energi hebat yang luar biasa. Aku harus pakai, kamu harus pakai, anak-anak harus pakai. Mana bendanya? Ini aku pegang. Ini kan 4. Saya istri anak 2. Dan Bang Paul, saya berpikir kalau sampai benda ini saya bawa masuk Indonesia, sampai orang pakai akan terjadi keajaiban. Karena kekuatannya besar. Ternyata ada testernya Bang Paul. Saya bawa di sini. Ini buatan Amerika, ini mahal sekali. Nah, bagaimana kita ngecek kekuatan suatu benda harus ada di belakangnya ini. Kita lihat. Nah, sekarang misalnya cincin saya, ada kekuatan apa enggak? Nyalakan alatnya. Kita letakkan cincin saya di sensornya. Nah, kita lihat lampunya. Kalau lampunya berkedip, suaranya berbunyi, berarti ada kekuatan. Ada tapi kecil. Jam tangan saya, kecil sekali. Kalau Galak Sur belum kena, belum menyentuh, masih jauh nih.
Kalau udah bunyi sekali itu apa? Yang bunyi itu apa sebenarnya? Itu energi. Oh, energi. Ya, energi ini masih jauh nih, masih jarak 12 cm. Dan energi ini hanya bisa ditangkap oleh yang nangkap energi ini hanya alat ini atau apa ada alat lain lagi? Alat ini bisa. Nah, kemudian juga bangsa jin lah, jadi setan, santet bisa dirasakan ini. Ya, tapi dulu kami belum tahu Bang Paul, kami belum tahu. Nah, demikian keras, saya dekatkan, saya tempel, keras luar biasa. Saya lepas, hilang. Saya tempel, keras. Nah, nomor 2, saya impor mikroskop dari Amerika. Mikroskop bisa membuktikan kalau ini saya deketin ke badan belum kena, belum menyentuh, baru jarak 2 cm, udara kita menjadi lancar. Udah Bang, saya sebagai anaknya dokter, kalau manusia darahnya lancar, jelas sehat. Saya bawa pulang ke Indonesia 17 tahun lalu. Kami orang beli dari Bali, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Lombok, Sumbawa sampai luar negeri. Nah, dari mereka saya mulai dengar cerita yang aneh-aneh Pak. Pak Rudi, ternyata penyakit bersifat non medis. Kalau kena kalung ini Pak, langsung ketahuan Pak. Leaknya ngaku Pak, santetnya ngaku Pak. Bang Paul, saya bukan orang bodoh. Saya tidak gampang dibohongi Bang Paul. Tapi akhirnya Pak kok semua bilang begitu. Jadi orang di Timor Leste pun, Pak Rudi, saya transfer uang, saya beli kalung anti santet, beli 50. Pak Rudi, sorry, saya potong dulu. Ketika ke Amerika, kemudian sudah adakah waktu itu orang Amerika mengatakan bahwa ini adalah untuk non medis atau hanya untuk medis? Kira-kira. Dari Amerika bilang, dari Jerman bilang. Enggak, waktu pertama ke Amerika. Ini kan kalungnya kan dari Amerika. Bukan. Kalung bukan dari Amerika. Kalung ini saya ambil dari Malaysia. Ya, tapi pabriknya sendiri ada di Korea. Nah, yang dari Amerika testernya ini dari Amerika. Dan mikroskopnya dari Amerika. Nah, tetapi begitu saya tunjukkan kekuatannya besar, saya bawa pulang ke Indonesia, ramai orang beli. Semua kok pada menyebut kalung ini kalung anti leak, anti santet. Pak Rudi, beli kalung anti leak, beli kalung anti santet. Bang Paul, semua mengatakan bahwa kalau orang kena non medis, kena penyakit non medis, kena kalung ini langsung kesurupan dan ngomong suara pelakunya. Bang Paul, saya tidak percaya Bang Paul. Tetapi masalahnya 17 tahun yang lalu belum ada medsos, belum ada WA, belum ada line, Facebook, TikTok, Instagram, belum ada. Nah, kok semua bilangnya begitu? Sudah berapa orang yang sudah pakai ini? Waduh, kalau detik ini sudah tidak bisa dihitung Bang, jutaan udah pasti, kalau 17 tahun. 17 tahun ya. Nah, apa yang terjadi? Orang semua bilang begitu, saya tidak percaya, saya jual terus. 2 bulan kemudian. Yang punya kalung justru tidak percaya. Kenapa Pak Rudi tidak percaya? Karena saya orang modern. Mana mungkin kalung anti leak, anti santet. Tapi saya curiga kok semua bilang begitu Bang. Padahal tidak saling kenal, tidak komunikasi, kok semua bilangnya kalung anti leak, anti santet. Saya jual terus. 2 bulan kemudian, saya dengan istri saya di dalam hutan di desa Selat di Singaraja di Bali. Akhirnya Tuhan pakai saya dan saya dibimbing. Jadi Bang, sampai detik ini saya dipakai Tuhan sudah 17 tahun. Semua raja dan ratu leak di Bali yang jahat, yang baik silakan, yang jahat habis semua Bang. Nah, kalau dukun santet mati tangan saya bukan puluhan, bukan ratusan. Karena dia jahat. Kalau dia mau bertobat kita lepaskan. Kalau dia tidak mau bertobat, tidak tunduk sama Tuhan, tidak hormat pada Allah, terpaksa kita akhirnya eliminasi. Artinya kalung ini boleh dipakai oleh siapapun, dan manfaatnya apakah hanya terjadi pada Pak Rudi sebagai Grandmaster Energi atau gimana? Tidak Bang. Jadi pertama, bagus sekali, siapapun boleh pakai, dari anak bayi sampai orang tua pun boleh pakai. Nah, untuk penyakit medis pertama kita merasa darah kita lancar, kok enak, kok segar, kok sehat. Nah, tetapi Bang, akan sangat ekstrim terjadi kalau orang non medis. Contoh, orang datangnya buta, pulangnya melek, biasa itu. Datangnya bisu, pulangnya bisa ngomong, biasa itu. Datangnya tulangnya sudah bengkok 5 tahun, foto ronsennya dibawa, total lurus, biasa itu. Ya. Nah, jadi orang sudah lama menikah tidak bisa punya anak, 17 tahun kawin, 3 kali bayi tabung tidak bisa punya anak, habis pakai kalung ini tiba-tiba hamil, biasa itu Bang. Bukan puluhan, bukan ratusan, sudah ribuan. Nah, jadi penjelasannya simpel sekali Bang. Ya. Saya bisa mengatakan bahwa setan, leak, santet tidak senang sama energi ini, tidak nyaman dia Bang. Jadi ada ini dia akan keluar. Jadi penjelasan secara ilmiahnya begini, setan, leak, santet, jin jahat itu punya kekuatan maksimal menahan 350 kuantum mekanik. 350 kuat mereka tahan. Kita besarkan dikit 500, mereka mati. Jadi pilihannya 2, ya mau keluar atau mau mati sini. Nah, kalung ini berapa? Kalung ini ribuan per menit Bang. Apalagi yang generasi terbaru ini sekitar 10.000 per menit. Berkali lipat mati. Artinya ini barang sejati, kalung ini adalah kalung produksi pabrik dong, atau seperti apa? Betul sekali Bang. Jadi kalung ini dibikin oleh seorang dokter, jadi bukan saya yang bikin. Awalnya ada seorang dokter orang Inggris, dia mencari obat untuk menyembuhkan kanker, tumor kista dan miom. Jadi kalung ini awalnya diciptakan untuk kanker, tumor kista dan miom. Apa isinya kalung galasur? Isinya 36 batu energi yang paling kuat yang ada di dunia, ditumbuk halus dari tepung, diracik. Kalau racikannya salah Bang, ketemunya kuantum fisik. Kalau racikannya betul, ketemu kuantum mekanik. Nah, setelah jadi mekanik dicolok dalam kaca galasur. Jadi itu. Jadi pabriknya ada di Korea. Nah, kemudian saya pasarkan. Waduh, kok gerudukan orang beli semua Bang. Dan semua orang lapor pada sembuh. Nah, itu. Saya mau ke ini dulu karena ada juga praktisi energi healing. Ini Janawati ini.
Oke, saya pengen tahu Janawati pakai nggak gitu dulu ya, Oh, iya. kemudian juga teman-temannya. Oke, lalu? Saya pakai. Nah, ini yang udah ganti generasi terbaru Bang Paul. Oke. Ya, dulu saya pakai yang tahun 2016 masih yang lama. Nah, ya. Jadi, tapi khasiatnya sama nggak? Sama, khasiatnya sama. Ini karena perubahan cuaca pada saat produksi aja. Jadi sebenarnya menjadi energinya lebih besar. Oke, jadi energinya lebih besar ketika perubahan cuaca pada saat dibuat. Oke, perubahan cuaca maksudnya gimana? Apakah dari panas ke dingin atau dingin ke panas atau apa dan lain sebagainya? Cuaca pada saat kalung galaksur yang terbaru ini dibuat, itu kan dunia ini sedang pemanasan global. Oh, oke. Ya. Jadi kalau dia musim dingin di Korea hasilnya beda. Kalau dia musim salju, terus musim semi, musim panas, nah itu beda-beda energinya. Oke, beda-beda energinya. Ya, pada belakangan ini kan pemanasan global, jadi sangat panas. Oke. Nah, ini terjadilah energi yang lebih besar di kalung galaksur yang generasi terbaru. Justru ya lebih besar kalau diproduksi saat musim panas atau saat musim dingin? Musim panas. Musim panas. Ya. Oke, saya mau ke Grandmaster ini dulu, Grandmaster Energi Pak Rudi dulu. Ya. Apa yang terjadi ketika tadi ada perubahan cuaca, kemudian ternyata perubahan kekuatan dari energi yang dihasilkan oleh kalung ini pun juga akan berubah gitu. Kenapa ya, itu? Jadi begini Bang, kita kembali kepada hukum kuantum dulu, supaya orang tidak salah kaprah. Kuantum ada dua Bang, yang jelek namanya fisik, yang bagus namanya mekanik. Nah, ini bunyi hukum kuantum Bang. Kuantum yang jelek namanya fisik, yang bagus namanya mekanik. Kuantum fisik jangan di atas 600 berbahaya. Nah, kuantum mekanik jangan di bawah 500 tidak berguna, di atas 500 sama saja. Nah, makanya dari awal perusahaan Galaxur didirikan, sudah ada teken kontrak dengan saya bahwa produk yang dijual oleh Galaxur itu minimal digaransi 1000, minimal. Walaupun tidak pernah ketemu 1000. Yang dipakai isi saya garansi pertama udah 1600. Nah, tapi dari awal pabrik sudah bilang sama saya Bang, nah cuaca pengaruh keras. Kalau musim dingin, musim panas jadinya lain. Musim salju, musim kering jadinya lain. Ya. Nah, kemudian Bang, yang terakhir ini datang, saya ukur kok besar sekali. Saya bilang sama perusahaan, kok besar sekali? Dia bilang, ini kan Pak Rudi Tempohari kan lama cuacanya kacau tuh Bang, lama nggak hujan, panasnya luar biasa. Betul. Nah, jadinya yang ini Bang. Jadi yang sekarang, kekuatan yang besar. Cuma perusahaan sudah bilang, jangan berharap ada terus yang begini ya. Nanti kalau kita bikin lagi pas cuacanya lain, jadinya lain lagi. Karena mereka sudah bilang kompornya sama, mesinnya sama, pabriknya sama, hasilnya berbeda menurut cuaca Bang. Nah demikian. Artinya begini, kalau ini ada pabriknya, ini kan bukan berarti milik satu-satunya kalung ini yang dimiliki oleh Pak Rudi ya, tapi juga sudah dimiliki oleh orang lain. Dan khasiatnya pun juga siapapun yang memakai itu pasti akan sama. Akhirnya tidak karena mungkin Pak Rudi dikatakan sebagai Grandmaster Energi, dan ketika Pak Rudi yang memakai kemudian energi jadi besar luar biasa. Atau di luar Pak Rudi tidak bekerja sama sekali gitu. Bekerja cuma begini Bang, karena saya mengerti. Contoh seperti laptop. Kalau suku primitif kita kasih laptop, dibuat kipas-kipas sama dia. Dia nggak ngerti. Atau dibuat alasnya apalah, alas tidur, alas bantal. Nah kemudian karena saya, kalau orang yang ngerti laptop, dia bisa gunakan laptop untuk menghitung dengan tepat kapan bulan purnama berikut, kapan akan terjadi komet ini, itu bisa dihitung dengan tepat. Bahkan bisa desain kapal terbang pun bisa. Di tangan orang yang tepat, maka benda itu akan berguna. Nah karena saya master energi Bang, saya ngerti energi, maka saya yang paling menggunakan. Awalnya ada komplain dari orang-orang di Surabaya. Ini kalung terlalu kuat ini, terlalu keras ini. Orang pakai ini teriak-teriak kepanasan kayak pegang api katanya. Kecilin dikit dong. Nah saya mau ketawa Bang, mereka bodoh, mereka nggak ngerti. Padahal itu kadang orang itu ada setannya, ada santetnya. Ya, kalau orang ada santetnya pegang kalung ini tidak kuat Bang, kesurupan dia. Orang pakai ini kok gemeter semua, muntah darah. Nah, padahal tapi habis itu sembuh. Nah, mereka kan tidak ngerti Bang. Mereka minta dikecilkan. Jadi akhirnya Bang setelah 17 tahun sayalah juara dunianya, dan yang lain tidak mengerti. Jadi kemarin ada orang Malaysia ya Mbak Jana ya, belinya juga dari kita. Padahal barang ini loh aslinya kita datangkan dari Malaysia. Kemarin orang Malaysia belinya dari orang Bali, kan aneh Bang, karena kita yang paling mengerti Bang. Oke, ini menarik untuk membicarakan tentang komunitas Galaxur Bali. Nanti ini kita perkecil kita perkecil nanti sasarannya. Kemudian ini karena kita berada di Bali, walaupun memang
siaran bisa ini kita ini bisa diterima di mana saja. Tapi nanti saya mau tahu terutama cerita dari Mbak Jana yang juga ikut-ikut ya di sini, ikut komunitas ini. Sejatinya sudah banyak berapa orang sih yang sudah tergabung di sini, sehingga kalau ada di antara nanti pendengar dan juga penonton kita yang mungkin ingin sekali mendapatkannya, bisa apa yang harus mereka lakukan. Tapi kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinap. Emosi positif dan kualitas kesehatan yang baik sebenarnya saling terkait. Ini dikarenakan tubuh dan pikiran saling terhubung. Perasaan positif terhadap hidup memberi efek kesehatan yang lebih baik. Rasa gembira menekan energi negatif sehingga meningkatkan energi positif dalam membantu mengurangi gejala stres. Tertawa dan bahagia mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Tertawa juga mampu meningkatkan fungsi organ tubuh kita. Selalu berpikiran positif dan berusaha menerima setiap keadaan mampu menekan pikiran yang bersifat negatif, sehingga pertahanan tubuh tidak lemah. Kunci keberhasilan hidup diawali dengan senyum yang tulus dari dalam hati. Segala cara, berbagai jalan untuk mewujudkan hasrat di hati, hayalan di dalam cipta dan seni. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari, layar perak panggung gerak adalah tempat kita.
puisi dan lagu, musik dan tari, layar perak panggung gerak adalah tempat kita. Bintang dunia, ekspresikan diri. Mari berkarya. Layar perak penggerak adalah tempat kita. Insan dunia, ekspresikan diri. Berkarya, puisi dan lagu, musik dan tari, layar perak penggerak tempat kita. Ya baik, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih bersama Anda dan itulah ekspresi yang sangat luar biasa. Oke, Grandmaster Energi Rudi Winata. Saya tadi sejatinya sempat ngobrol dengan salah seorang sahabat saya yang juga adalah seorang energi healing. Kemudian ini pendapatnya dia tentang Oh iya, Oke, Pak Paul. tentang kalung ini. Saya tahu kok benda ini, kalung Galaxur tuh ya. Pak Bram di Global juga memakai itu, media itu untuk penyembuhan. Banyak orang di Bali yang memakai media itu, Pak Paul. Kayak teman saya, ada namanya Pak Artawan, mungkin Pak Rudi kenal, mungkin Pak Artawan sama katakanlah Pak Yoga kayak gitu. Memakai juga untuk Galaxur tuh penyembuhan, banyak kok yang memakai dan banyak yang cocok, tapi saya sendiri belum bisa memahami sistem kerjanya ini, Pak Paul, jadi saya tidak bisa komentar. Saya tahu bendanya tapi saya tidak dapat mengoperasikannya atau mengapakanlah namanya. Mungkin bukan bidang saya, jadi saya takut salah kayak gitu, takut salah untuk mengucapkannya. Tapi banyak kok yang memakai di Bali untuk sarana penyembuhan. Bahkan dulu pernah saya coba kok di Abcenter pada saat itu ada acara apa gitu, saya ikut. Ada orang yang membawa kalung Galaxur itu dan saya cuma tempelkan saja di dadanya, sesaknya bisa hilang atau kebetulan atau apa saya tidak tahu, dan saya tidak bisa mengoperasikannya. Saya cuma tempel saja, padahal orang itu sudah membawanya tapi mengoperasikannya mungkin kurang begitu paham. Jadi saya tempelkan itu, sesaknya mau hilang pada saat itu. Pada saat itu mau hilang sesaknya kayak gitu, Pak Paul. Tapi saya tidak pakar sebenarnya mengoperasikan benda ini. Oke, baik. Itu tadi Tut Mursi. Terima kasih. Oke, Pak Rudi, boleh kita tanggapi tentang komentar dari masyarakat tadi itu? Baik, Pak Paul. Jadi memang banyak sekali orang awalnya beli atau diberi hadiah, dia tidak ngerti cara pakainya. Makanya saya bersyukur dengan diberinya kesempatan sekarang kita mengudara ini, Bang Paul. Jadi orang bisa lebih mengerti apa ini Galaxur, bagaimana cara pakai. Jadi pertama-tama sudah saya tekankan bahwa kalung Galaxur ini dia dekat ke badan kita, belum menyentuh, baru dekat darah kita sudah lancar. Makanya tadi kenapa kok orang senapas kok langsung sembuh ditempel? Ya karena pembuluh darahnya lancar. Nah, napasnya jadi lancar. Pembuluh lancar karena tadi padahal belum cuma nempel aja sedikit katanya tadi. Nah, jadi pertama-tama bagaimana cara pakai Galaxur? Pertama nomor satu kita pakai kalungnya nempel di kulit. Jadi jangan taruh di luar. Ini saya keluarkan di luar supaya orang tahu saya pakai. Tapi aslinya di dalam, Bang Paul. Jadi mohon maaf untuk wanita, masuk di dalamnya BH, nempel di kulit. Nah, nomor dua minum airnya. Air Galaxur berbeda sama air biasa. Air, ini ada kalung, ada air. Iya. Air Galaxur adalah air yang dibikin dengan kalung Galaxur. Jadi sebelum kita minum, Bang, kita tempelkan dulu. Kalau satu gelas, tidak usah cemplungkan, di luarnya pun sudah kena. Nah, di luarnya pun air sudah jadi. Kalau gelas 1 menit sudah jadi. Kalau botol aqua yang besar 2 menit sudah jadi. Kalau galon 5 menit sudah jadi. Kenapa kita minum air Galaxur? Saya sudah lihat dengan mikroskop elektron, Bang. Air biasa diteteskan di sel tidak bisa masuk, hanya di luar sel. Air Galaxur masuk, dicuci sel kita dari dalam. Makanya kalungnya mengobati dari luar, airnya dari dalam. Nomor 3, Bang, ada yang sakit tempelkan. Contoh seperti ibu tadi, ada orang sakit napas tempelkan di dadanya, kok langsung hilang, ya. Jadi tempelkan. Nah, kemudian, Bang, ini yang menarik. Kalau ada saudara-saudara pendengar yang disengat sama tawon atau lebah atau tabuan atau bahkan kelabang, kalajengking, ular kobra, tempelkan kalung Galaxur.
Jadi Bapak Ibu akan ketawa karena apa? Sakitnya langsung hilang. Dalam hitungan detik sakitnya hilang karena racunnya mati semua. Ya, tidak bengkak, tidak bekas, sama sekali tidak ada efek. Dan sama ini sekali. sudah apa ya? Sudah ada penelitian atau gimana, Pak Rudi, sehingga boleh dikatakan kita berani untuk mengatakan itu? Ya karena begini Bang, jadi ada orang punya teori yang dipaksakan menjadi kenyataan. Mohon maaf, contoh Bang, menyimpang sedikit kapal terbang. Mereka lihat kenapa burung bisa terbang, ada ekor, ada sayap. Maka kalau manusia dikasih ekor, ada sayap, bisa terbang. Nah itu awalnya teori yang dipaksakan sampai akhirnya jadi kapal terbang. Di sini kebalik Bang, kita ini kenyataan yang kita teorikan. Kesaksian duluan, kenyataan duluan, baru saya, oh ternyata begini toh. Kena tawon, kok semua bilang gitu, kena tawon, kena ini tempel hilang toh. Nah, termasuk kami sendiri mengalami, saya mengalami, istri saya mengalami, cucu saya mengalami, kena tawon, kena kelabang, kena jengking, ular kobra, tempel, Galaksur Bang. Nah kenapa penjelasannya gampang Bang? Jadi racun kena tempel ini mati Bang. Jadi racun kena energi demikian kuat, jebol dia Bang. Enzimnya pecah semua. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau ada yang kena tawon, kelabang, kalajengking, ikan lepuh ya, ikan barong yang beracun, tempelkan kalung Galaksur. Kena durinya ikan pari, tempelkan Galaksur. Racunnya kena ini langsung mati. Sakitnya langsung hilang, panasnya hilang, dan tidak bengkak, tidak bekas, sama sekali tidak berbekas. Nah itu Bang. Jana, saya mau ke Mbak Jana dulu. Ini tadi kita sempat berbicara tadi kan si ini Tut Mursi juga tadi mengakui bahwa membuat testimoni bahwa memang sudah banyak sekali yang buat. Sejatinya sudah berapa banyak sih, terutama kalau kita ngomong tentang Bali ini, seberapa banyak orang yang sudah memakai? Ada datanya nggak? Kalau datanya ada di kantor Galaksurnya Pak Rudi ya. Kalau di Bali sudah berapa penjualan gitu ya. Berapa kira-kira Pak? Ya, di Bali saja Pak. jauh sebelum Mbak Jana mengenal Galaksur. Jadi Galaksur sekarang sudah 17 tahun Bang. Jadi perkiraan saya untuk Bali saja ya kalau jutaan ya masuk Bang. Nah, Jutaan ya. sudah pakai. Karena apa? Karena jangan lupa di Bali ini setiap hari banyak bayi lahir Bang. Entar. Nah. Saya potong dulu. 17 tahun artinya sudah begitu banyak yang memakai gitu. Betul. Nah, apakah Pak Rudi, kalung Galaksur ini apa ya, semacam tidak ada kadaluarsanya? Nah, bagus. Misalnya 17 tahun yang lalu ya, saya beli gitu ya. Kemudian apakah khasiatnya sampai sekarang masih tetap seperti 17 tahun yang lalu? Kemudian nanti sampai 17 tahun ke depan atau 70 tahun ke depan? Bagus sekali Bang. Jadi saya senang sekali ini kita bisa memberikan penjelasan pada masyarakat. Karena awal-awal dulu grup yang di luar grup saya, itu mereka melakukan pembodohan kepada masyarakat. Mereka mengatakan Galaksur expiry-nya 2 tahun. Jadi setelah Anda pakai 2 tahun harus beli lagi yang baru. Itu bohong Bang. Jadi kekuatan Galaksur tidak bisa hilang seumur hidup turun-temurun, dijamin. Jadi kalau sampai kalung saya kekuatan hilang, bawa ke rumah saya Bang. Kalau memang saya ukur kekuatan hilang, mohon maaf saya kasih minta mobil 3. Tidak bisa hilang selama-lamanya. Jadi orang yang suruh kita beli tiap 2 tahun itu hanya dia mau uang kita. Tidak Bang. Jadi sekali kita beli cukup. Jadi makanya Bang, pertama saya tidak mau berisiko. Begitu saya tahu kekuatan Galaksur, saya pakai, istri pakai, anak-anak pakai. Anak saya punya pacar, sekarang udah jadi menantu saya. Saya kasih minta. Gratis. Jangan sampai anak saya sudah cinta ada apa-apa nanti. Ya. Saya punya cucu, pakai Galaksur. Anak saya yang satu punya pacar, saya kasih minta Galaksur. Cucu saya lahir lagi, pakai Galaksur. Jadi Bang, cara terbaik adalah satu keluarga pakai dulu. Bapak, ibu, anak, cucu pakai dulu supaya sehat. Nah nanti kita bisa pakai sampai kita tua, bahkan kita mati pun bisa diwariskan Bang. Ke anak, cucu, cicit, duit, kekuatan tidak bisa hilang selama-lamanya. Dijamin. Nah itu hebatnya Bang. Jadi dijamin ya sampai selama-lamanya gitu. Saya mau ke ini dulu, ke Mbak Jana dulu. Ini praktisi energi healing gitu. Mbak Jana, bagaimana tahu Galaksur ini? Dari Pak Bram, Global. Berarti yang disebutin sama si ini tadi Tut Mursi gitu. Bagaimana awalnya bisa tahu gitu? Waktu itu kan ketemu lagi di Facebook kalau nggak salah sama Pak Bram. Jadi dia datang ke rumah dan membicarakan Galaksur. Itu tahun 2015. Cuman saya tidak tertarik. Alasan Mbak Jana waktu tidak tertarik karena tertarik, pokoknya kalau ada semacam promosi itu saya langsung gini, aduh nolak gitu ya. Nah kemudian langsung pasang ini ya, langsung pasang tembok iya, ya. Setelah itu setahun kemudian, ini tahun depannya loh, baru saya gini karena Agustina adik saya dia searching di internet, Galaksur tuh bagus, terus ada temennya sudah pakai, tapi temennya itu belinya langsung di Korea katanya, ada tamu Korea yang bawa lah gitu. Nah, ternyata itu sama. Nah setahun kemudian baru saya panggil lagi Pak Bram, ayo saya jadi deh.
Itu ceritanya. Bang Kemudian Paul. apa yang Mbak Jana membuat yakin bahwa kalung ini bisa menyembuhkan apa ya beberapa penyakit gitu? Artinya mungkin karena tadinya kan mulai dari tidak percaya, tidak Iya. yakin. 1 tahun kemudian barulah setelah searching ya kemudian ternyata kalung ini manfaatnya besar sekali gitu. Iya. Apa yang membuat Mbak Jana akhirnya percaya kepada kalung ini? Waktu itu saya kan belum terlalu sehat ya. Kalau dibilang dari kecil sudah sering sakit begitu. Nah, memang tidak sampai opname, tetapi kan istilah Balinya uwon bayu itu loh Bang Paul. Jadi kalau mau ngapa-ngapain tidak bisa maksimal gitu. Ya. Nah, kemudian tubuh saya juga tidak alergi dengan obat-obat kimia. Nah, jadi saya sangat menghindari obat-obat kimia. Saya sudah mulai pakai herbal seperti itulah saat itu gitu ya. Nah, kemudian pada saat adik saya mulai searching Galaksur, nah itu kan ada pengetahuan baru yang belum disampaikan oleh Pak Bram. Dan juga ada temannya yang sudah pakai. Nah, jadinya saya ingin mencoba juga. Awalnya mencoba aja. Mencoba, kemudian. Coba waktu itu sudah dapat dari Pak Rudi atau belum? Belum. Masih pinjam dari si Bram? Bukan pinjam, saya beli. Saya beli dengan gesek kartu kredit. Gitu. Nah, kemudian 2 minggu kemudian ini saya sakit bengkak ya, gusi. Gusi saya bengkak, saya laporan dong. Pak Bram kok gusi saya bengkak. Mau terapi nggak gitu? Oh, ada terapinya, ada. Diajaklah saya ke tempat terapinya Pak Rudi waktu itu di Imam Bonjol Pak, yang di Ruko. Karena udah jadi Trans Studio Mall. Iya, yang di Trans Studio. Oke. Nah, setelah diterapi, nah ternyata, ini ada non medisnya nih Bang Paul. Non medisnya adalah di tubuh saya ada beberapa wong samar. Tidak berniat jahat sebetulnya, tapi bukan saya kan? Bukan. Enggak, soalnya saya kan dalam kegelapan samar-samar. Gitu. Gitu. Sebenarnya mereka bertugas melindungi saya, tetapi karena sang tuannya sudah meninggal, jadi ada seorang kakek begitu ceritanya. Ya saya memang dulu sering mengantarkan saya untuk berobat ke Kak Mangku itu, gitu loh. Nah, ternyata saya juga diisi perlindungan lah semacam itu, dan saya kan tidak mengerti bagaimana caranya, apakah diapakan, kalau Purnama Tilem diapakan. Nah, itu kan kita tidak mengerti ya. Saya masih sekitar SD SMP lah waktu itu. Nah, kemudian ternyata karena kita tidak mengerti dan kakek itu sudah meninggal, jadi wong samar yang dulu ditugaskan melindungi itu menjadi tidak terkontrol gitu. Nggak ada yang ngasih makan, ya maintenance-nya gitu nggak ada. Nah, itu jadi merusak kesehatan saya. Nah, itulah saat terapi itu dikeluarkan oleh Pak Rudi gitu. Mereka tidak dimusnahkan, cuma dikeluarkan karena memang tidak berniat jahat sebetulnya. Nah, sejak selesai terapi itulah berangsur-angsur kesehatan saya mulai membaik. Dan sejak itu saya berani untuk naik motor lebih cepat. Jauh lagi. Lebih cepat, lebih kencang, lebih cepat. Ikut balapan? Enggak. Enggak sampai ke situ ya. Enggak. Dan berani untuk lewat underpass. Kalau dulu takut Bang Paul, pasti nyari jalan yang di atas, memutar. Takut sama apa? Takut sama wong samar atau takut sama siapa? Enggak, underpass itu kan di bawah ya. Kayak masuk jembatan, lorong. Itu saya takut dulu. Tapi sejak selesai terapi Galaksur, ya udah ngebut aja. Itu testimoni yang sangat luar biasa ya Mbak Jana ya. Saya nanti mau ke Pak Rudi dulu. Ya, saya nanti tolong dari penjelasan tadi kok kayaknya jadinya serem sekali ya. Begini, enggak, ya serem sekali bukan terutama dari Pak Rudi. Serem sekalinya begini, ini bisa leak dan sebagainya. Kemudian kalajengking, kemudian ular berbisa dan sebagainya semua ini. Ini kalau para dokter mendengar mungkin dia mengatakan, waduh gawat dong. Kalau ini berkembang luar biasa tentu akan menjadi ancaman mereka. Bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat tentang hal itu? Karena bagaimanapun juga medis dan non-medis
mungkin harus boleh dikatakan bisa dikombinasikan. Bagaimana nanti kita akan memberitahukan informasi ini kepada masyarakat, tapi kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, Bang. Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan. Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh. Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas. Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya. Jadi gimana nih lukanya? Perih. Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya. Awas, ada musuh 165. Mundur. Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone. Risik, lagi seru nih. Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata. Bawel, diem. Loh, kok sekarang pakai kacamata? Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang. Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Senangnya hati ini kau datang sore nanti, hanya kau yang bisa membuat hatiku menari. Kau genggam tangan ini, tak sabar ku menanti. Dirimu kan kemari membawa harapan pasti. Burung pun bernyanyi alunan melodi. Sang mentari bersinar ceria bersukaria, dan kini kau di sini hadir untuk melengkapi, membuat hari-hariku penuh warna dan warni. Bom 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 bom. Senangnya hati ini
dengan melodi. Sang mentari bersinar ceria bersukaria. Dan kini kau di sini hadir untuk melengkapi, membuat hari-hariku penuh warna dan warni. Ya, terima kasih Anda masih tetap bergabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Live dari Jalan Haimburuk nomor 70. Kami mengudara di 105,2 FM untuk Anda yang berada di Denpasar dan sekitarnya, 100,9 di Karangasem dan juga di Buleleng serta di Jemberana. Kami ada di antara Anda di 99,5, dan bagi Anda yang mengikuti siaran kami ini sudah melalui RRI Digital yang bisa Anda dapatkan di Play Store. Tentu saja ini merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi kami, karena dimanapun Anda terkoneksi dengan internet, di situ pula siaran ini bisa Anda ikuti di atas muka bumi ini. Oke, Pak Rudi, sebelum kita berakhir, ya ini penjelasan tadi, kalau Galaksur ini bisa menyembuhkan begitu banyak penyakit, baik penyakit yang medis maupun non medis. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat tentang hal ini, sehingga bagaimanapun juga, karena pasti orang akan pilihan itu ada dua, satu medis dan non medis untuk penyembuhannya. Apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat? Jadi pertama begini Bang, mengenai dokter. Kalung ini yang bikin ada dokter. Jadi kalau boleh jujur, yang lebih berhak pakai adalah dokter, karena yang bikin kalung ini awalnya dokter orang Inggris. Nah, tujuannya untuk awalnya kanker, tumor dan kista. Jadi Bang, kalau ada orang datang kepada saya, ada keluhan begini begitu, saya pasti tanya, sudah ke dokter belum? Harus ke dokter? Ke dokter dulu. Nah, jadi kita jalan bareng. Nah, jalan bareng ya. Jalan bareng. Nah, tapi penjelasannya simpel Bang. Kenapa orang sakit? Karena kurang energi. Ini energi. Kenapa orang sakit? Karena kalau orang bilang bayu nendo, ini bayu. Nah, otomatis pakai ini jadi sehat. Yang pertama. Nah, kemudian tadi Bang Paul tanya bagaimana dokter responnya. Malah dokter banyak yang pakai Bang. Malah dokter ratusan yang pakai sudah. Ya, salah sekali contoh satu hal Bang, bagaimana ini menolong keluarga dokter. Ada seorang wanita yang saya tidak sebutkan namanya. Wanita ini mempunyai pacar seorang dokter spesialis, ya. Dokter itu pengen memastikan supaya mereka punya anak. Kalau orang Bali harus punya anak. Nah, tapi dia cek, dia subur, yang perempuan mandul. Sudah bertahun-tahun pacaran Bang, tidak bisa hilang mandulnya. 1 tahun terakhir mukanya hancur. Nah, akhirnya Bang, Tuhan mulai bikin jalan. Ada teman-teman yang nginep di rumahnya istrinya, di rumah pacarnya, waktu belum nikah, pakai kalung Galaksur, tidak bisa tidur pacarnya, gelisah luar biasa. Lihat kalung Galaksur takut, dipegang panas seperti pegang api, dibawalah ke rumah saya Bang. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi keadaannya tadinya mandul, bertahun-tahun pacaran tidak bisa punya anak, kemudian sudah dokter satu Bali sudah nyerah, 1 tahun mukanya hancur Bang, sebesar kacang tanah. Udah dokter kulit satu Bali sudah nyerah semua. Nah, apa yang terjadi, dibawa ke rumah saya terapi, orang Bali, orang Hindu, saya terapi ngomong bahasa Jawa lancarnya luar bahasa Jakarta, ngomong bahasa Jawa. Ya. Jadi maki-maki bahasa Jakarta. Nah, kemudian ngomong bahasa Jawa halusnya luar biasa. Saya tirukan, cah ayu mereni ojo dipateni aku kuliah aku njaluk sepuro aku njaluk, padahal Asia tidak bisa bahasa Jawa sama sekali. Nah, jadi kita sikat itu keluar Bang. Jadi kalau ada orang nyantet orang, hati-hati ya. Orang nyantet orang, ngeliatin orang, kalau saya terapi nanti keluar suaramu. Ya, semua orang bisa tahu bahwa kamu bisa ngeliat. Semua orang tahu kamu bayar tukang santet, ngomong. Nah, jadi Bang, apa yang terjadi setelah kita keluarkan, saya kasih air Bang untuk diminum, air Galaksur, masih segel, aqua segel. Kemudian saya suruh pakai kalungnya dan saya kasih air aqua satu lagi, masih segel, belum dibuka Bang untuk cuci muka. Nah, belasan tahun kemudian saya sedang berdua sama istri saya Bang. Tiba-tiba apa yang terjadi, ketemu sama seorang ibu, dia lompat-lompat, suami tinggal lari, anak tinggal lari, lompat-lompat teriak-teriak sekota di mall Bang. Nah, kemudian dia bilang, Pak Rudi terima kasih banyak, ini Pak anak saya gara-gara Pak Rudi, ya gara-gara suamimu, gara-gara saya. Nah, itu apa kata suaminya Bang? Pak Rudi saya dokter spesialis. Sejak saya pacaran saya udah spesialis. Terus dia ceritakan mau menikah tidak bisa karena mandul, 1 tahun terakhir mukanya hancur, pulang dari rumah Pak dibawa aqua segel Pak, belum dibuka. Begitu dia tusuk, dia pakai muka depan mata saya Pak. Muka hancur 1 tahun, kempes hitungan detik depan mata saya. Besoknya saya bawa kaca membesar, saya lihat pori-porinya, bekasnya pun tidak kelihatan, mulus kayak artis Korea. Akhirnya saya cek kandungannya, loh kok subur. Langsung menikah, langsung punya anak. Jadi kalimat terakhir dari dia apa? Pak Rudi, sebagai dokter spesialis, bagaimana muka hancur 1 tahun kempes di depan mata saya hitungan detik, itu saya tidak bisa jelaskan dengan kedokteran, itu Tuhan punya kerja. Nah, itu contoh Bang. Jadi dokter pun banyak yang menggunakan, dokter pun banyak yang merasakan manfaatnya. Nah, demikian Bang. Jadi dokter pun juga memakai. Oke,